Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah la haula wala quwwata illa billah. Senang sekali puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah kembali perkenankan kita berkumpul. Allah izinkan kita tatap muka lagi lewat layar Zoom ya. Semoga matanya Bapak Ibu Ayah Bunda nggak capek ya. Tiap pagi terkena sinar ultraviolet gitu ya. Gak apa-apa Kang Nuga, insya Allah balasannya barokah ilmu. Ya amin insya Allah ya Bapak Ibu ya. Semoga apa-apa yang kita lakukan setiap harinya, maka dijaga Bu ya. Kalau kita sering ngasih tahu anak-anak, nah dek gitu ya, nonton TV-nya jangan dekat-dekat gitu. Nah sekarang Nuga juga mau ngingetin Bapak Ibu, nonton Zoom-nya jangan dekat-dekat. Agak dijauhin ya supaya ya yang udah mulai rabun-rabun gitu ya. Karena Nuga juga rabun kan, minus matanya sebenarnya gitu. Nah, apalagi Bapak Ibu Ayah Bunda biar makin kejaga gitu ya. Apalagi yang mungkin harus pakai lighting gitu ya, kayak Nuga nih. Nuga sering pakai lighting nih Bapak Ibu tuh. Kalau tutup gini jadi gelap gitu ya. Jadi semoga apa-apa yang kita korbankan tanda kutip ya, Allah bisa izinkan dikasih balasan yang berlipat ganda, utamanya keberkahan ilmu, insya Allah ya. Jauh nggak kelihatan tuh kata Umi Aurina. Serba salah ya Umi ya, dideketin terlalu terlalu ngezoom gitu ya, dijauhin nggak kelihatan. Ya udah, yang enak aja Umi, insya Allah ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu Ayah Bunda, kita bersyukur dulu yuk. Ini sejak tadi malam, sejak kemarin bahkan sejak kemarin sore di Bogor, Kabupaten Bogor khususnya hujan deras. Ini masih hujan deras banget di luar, Insya Allah. Dan kita bersyukur atas nikmat yang sudah Allah kasih pagi ini untuk kita semua. Kita ucapkan Alhamdulillahirobbil alamin. Bapak Ibu mangga Nuga mau kasih waktu untuk kita bersolawat. Solawat yang di atahiyat ya, yang di atahiyat yang sering kali kita baca, dibaca lengkap boleh Bu ya. Karena mungkin beda-beda referensinya, beda-beda yang kita baca gitu ya. Ada yang mungkin pakai Sayyidina, ada yang nggak pakai Sayyidina, ada yang pakai fil alamina innaka hamidum majid, ada yang nggak pakai. Tapi silahkan Nuga kasih kesempatan untuk baca dulu di awal ini supaya itu jadi salah satu tanda dan bukti bahwa di hati kita masih ada Rasul ya, di hati kita, di kepala kita masih ada Allah gitu. Mangga, silahkan boleh diucapkan masing-masing. Yang mana ya sunnah terbaik membaca sholawat kan sebenarnya sholawat yang ada dalam sholat itu ya. Apakah boleh kan kalau cuma Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad boleh Bu, tapi sesekali lah ya kita baca selengkap mungkin insya Allah. Itu supaya hari ini bukan cuma Allah kasih keberkahan gitu ya, banyak Allah kasih hikmah, tapi juga Allah kasih banyak semangat baru gitu ya. Kita selalu punya semangat untuk bisa menuntut ilmu setiap harinya. Lebih dari itu, semoga ilmunya nggak disimpan ya Bapak Ibu ya. Ilmunya kita sebarluaskan lagi, kita kasih lagi, kita transfer lagi ke orang-orang tersayang ya. Alhamdulillah. Itu kata Teh Ita, Alhamdulillah Sukabumi dari kemarin hujan, sekarang juga deras itu ya. Jadi Pontianak tuh, Ibu Dokter Darmaneli, Pontianak sudah beberapa hari nggak hujan. Oh gitu ya? Ya beberapa daerah kondisinya beda-beda ya Bapak Ibu. Mungkin ada yang kena panas, bahkan masih satu Indonesia cuacanya beda-beda nih, Masya Allah ya. Apapun kondisinya, semoga Allah kasih kesehatan terbaik buat kita ya Insya Allah. Bapak Ibu, Ayah Bunda, gimana kabarnya pagi ini? Sehat walafiat, semangat luar biasa. Ada yang pegel-pegel, ada yang asam urat, ada yang pusing kepala. Umi Amrina ketawa-ketawa terus dari tadi nih Umi Amrin. Insya Allah ya. Ada yang sudah standby juga. Ada Bunda Elsa, ada Ibu Siti Karimah, ada Bu Hastin, Insya Allah. Ada Bu Hajah Nur, Ibu Lulu Sugiharti, ada Ibu Endang Rahayu, Insya Allah ya.
Tuh Bu Siti Karima, alhamdulillah baik, badan pegel-pegel. Pijit Bu, pijit ya. Eh, di rumah juga kalau lagi pegel-pegel biasa manggil orang Bu, untuk ada yang mijitin gitu ya. Itulah tanda kita masih butuh orang ya Bu ya, masih butuh orang lain gitu. Semoga Allah hadirkan orang-orang terbaik, insya Allah. Alhamdulillah ya, semoga sehat semua tuh di Makassar tadi ya Pontianak. Makassar beberapa hari ini hujan. Tadi Pontianak beberapa hari ini belum hujan lagi. Ya apapun kondisinya, semoga Allah lindungin ya. Apa namanya saudara-saudara kita, bukan hanya kita, kita doakan orang lain juga ya, insya Allah. Bapak Ibu Ayah Bunda, pagi ini kita akan belajar kembali bersama dengan guru kita Ustadz Taufik. Tapi sebelum itu, Noga mau buka peluang kontribusi seperti biasa. Tuh Bapak Ibu yang mau bersedekah pagi, berinfak pagi lewat titik balik, mangga. Kami selalu punya tempat untuk Bapak Ibu Ayah Bunda menitipkan beberapa atau sebagian hartanya supaya bisa mensupport setiap kegiatan dakwah, mensupport setiap kajian-kajian ya, mensupport setiap penyelenggaraan majelis ilmu dari titik balik. Mangga boleh di-scan barcode-nya atau salin nomor rekeningnya di Bank BSI 7178867 703 atas nama titik balik, insya Allah. Apa-apa yang Bapak Ibu Ibu titipkan ini bisa kembali dalam bentuk keberkahan ilmu ya, keluasan rizkinya makin berlimpah, makin barokah, makin diizinkan Allah untuk jadi kaya raya gitu ya. Kemudian Allah juga izinkan ilmunya nyerap ke batin, nyerap jadi amal, nyerap jadi akhlak gitu ya. Dan Bapak Ibu Ayah Bunda Nuga juga nggak bosan untuk ngingetin dan mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh keluarga STB ya, jazakumullah asnal jaza, karena Allah hadirkan keluarga STB sebagai wasilah berjalannya titik balik sampai hari ini. Allah hadirkan semangat-semangat dari keluarga STB sebagai bensin dari titik balik sampai hari ini. Maka kami Nuga mewakili teman-teman dari titik balik mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ya. Dan semoga fasilitas yang kami berikan sebagai feedback gitu ya, bisa konsultasi dengan Ustadz Indra, kemudian kita ada kajian khusus STB, kita fasilitasi pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Ini bisa jadi feedback yang insya Allah setimpal ya. Dan minta didoakan terus Bapak Ibu Ayah Bunda, semoga titik balik bisa terus menebar manfaat ke sebanyak orang ya. Dan for your information, asik, FYI, apa sih Kang Nuga itu ya? Kang Nuga nih sok-sok muda, iyalah Bu. Nuga mah kan paling muda di antara bunda-bunda semua gitu ya. Paling dekat sama siapa ya? Paling dekat sama nggak ada kayaknya Bu. Insya Allah. FYI, for your information, Bapak Ibu Ayah Bunda, STB atau keluarga STB ini selalu membuka kesempatan untuk Bapak Ibu yang mau ikut dan daftar juga gitu. Mangga silahkan ya yang mau ikut kontribusi. Karena STB itu ada komitmennya Bapak Ibu Ayah Bunda. Komitmennya apa? Biasanya infak sebulan tuh berapa gitu. Nah, Kadira nanti yang akan bantu ya. Kalau mau tahu informasinya seperti apa, silahkan. Nanti semoga yang punya banyak pertanyaan gitu ya. Aduh, Kang, saya punya banyak pertanyaan soal hidup gitu ya. Silahkan diakses keluarga STB-nya. Semoga bisa jadi manfaat buat semua. Insya Allah. Tuh kata Umi Amrin, seanak katanya. Usianya seanak. Seanak Umi ya berarti ya, Insya Allah. Aduh, Afan, Umi, ini kok kamera Nuga mati. Oke, aman ya, insya Allah. Nah, baik Bapak Ibu, Ibu Bunda, Nuga juga mau informasikan bahwa di akhir pekan ini kita akan ada kelas eksklusif Filosofi Sholat part ketiga bersama dengan Ustadz Indra Firmansyah. Nanti kita akan belajar secara spesifik sholat hajat gitu ya. Karena kemarin general banget gitu ya, kita belajar terkait dengan bacaan, kita belajar terkait dengan makna. Di Filosofi Sholat part satu bahas makna sholat. Filosofi sholat part 2 bahas tentang bacaan. Nah, filosofi sholat part 3 kita akan bahas terkait dengan sholat hajat. Kenapa ini penting? Karena bisa jadi hari ini dengan sholat hajat ini jadi ajang tanda kutip adu nasib kita ya, ke Allah gitu. Insya Allah nanti kita akan dibantu Ustadz Indra untuk mengupas tuntas sebenarnya harusnya gimana sih sikap kita ketika kita sholat hajat. Sebenarnya harusnya gimana sih kondisi hati kita pada saat sholat hajat gitu ya, Mangga. Nanti insya Allah Kak Dira atau teman-teman dari titik balik, oh iya tuh, tim operator sudah kirim link daftarnya di kolom chat. Mangga diakses Bu sekarang ya. Karena sudah Hamin 3 ini hari Rabu ya, berarti sudah Hamin 3. Insya Allah hari Sabtu kita akan mulai sesi pertamanya, hari Ahadnya nanti akan ada sesi keduanya ya, insya Allah. Ini jadi salah satu kelas yang bisa aplikatif banget buat hidup kita ya, apalagi mungkin hari ini kita punya banyak hajat gitu ya, punya banyak hajat, bukan berarti banyak hajat banyak undangan ya Bu,
undangan hajatan gitu, bukan punya hajat tuh punya punya keinginan ya, punya ekspektasi, punya harapan gitu ya, ada sesuatu yang ingin dikejar atau ingin dicapai gitu ya. Kalau banyak hajat dalam arti banyak hajatan mah ya sama Bu, tiap bulan. Bu Karima berapa Bu? Sebulan undangan, tiga, lima, tujuh, atau setiap pekan seenggaknya ada dua gitu ya. Hari Sabtu dan Ahad nih, Masya Allah. Tapi bukan hajat yang itu ya, Bapak Ibu ya. Hajatnya hajat keinginan. Jadi mangga pagi ini lincah sekali Mas Nuga. Iya Bu, aduh. Nuga lagi bersemangat. Umi Amrin ya, Masya Allah ya. Alhamdulillah. Ya mangga silakan daftar Bapak Ibu supaya nanti kita bisa belajar bareng di sana. Dan juga mau ingetin lagi di tanggal 10 sampai 16 Februari kita akan ada kelas intensif bersama dengan Dr. Gustavianza dan Ustadz Indra Firmansyah. Temanya Ramadan Total Upgrade. Nanti di sini kita akan mempersiapkan diri sebaik mungkin sebagai seorang hamba. Asik. Gitu lah ya. Seriusnya begitu. Emang ada bercandanya kan? Nggak ada sih, nggak ada bercandanya Bapak Ibu. Silahkan kita akan belajar sama-sama di sana supaya fisik dan batin menyambut Ramadan makin maksimal. Karena sesi yang kita tawarkan dari kelas ini 7 hari ya, full setiap setiap hari ya, tanggal 10 sampai tanggal 16. Kemudian pasca itu kita akan ada pendampingan by grup WhatsApp selama 30 hari di bulan Ramadan ya. Emang enggak harapannya dari kelas ini kita bukan cuma siap menghadapi Ramadan tapi juga kita bisa menghadapi bulan-bulan lain dengan kondisi fisik yang insya Allah maksimal gitu ya. Barakallahu fikum. Ada yang sudah daftar Bapak Ibu? Harusnya sudah. Oh iya Bapak Ibu, by the way, asik ini Kang Nuga bahasa Inggris lagi. Tadi FYI, sekarang by the way. Nanti monyong-monyong ngomong-ngomong gitu ya atau apa gitu. By the way Bapak Ibu, Ayah Bunda, tadi kan Nuga sempat infokan ada pendaftaran masih dibuka terus ya keluarga STB. Nah, kalau Bapak Ibu yang mau gabung keluarga STB, nggak usah daftar-daftar lagi kelas eksklusif. Jadi bisa langsung akses tanpa daftar-daftar, mangga tuh. Ini salah satu fasilitasnya juga yang kita kasih untuk seluruh keluarga STB, insya Allah ya. Baik, Bapak Ibu, Ayah Bunda, sudah siap semuanya pagi hari ini? Insya Allah siap. Boleh ramaikan dulu kolom chatnya biar nggak sepi. Umi Amrin lagi gitu di kolom chatnya. Atau buka rimah lagi. Mangga boleh Nuga supaya tahu yang udah fokus nih berapa orang. Tadi di atas sih banyak ya. Ada Ibu Atin, ada Ibu Bunda Elsa, ada Ibu Dokter Darmaneli, ada Bu Lulu Sugiharti, ada Teh Ita tuh ya. Kemudian ada siapa lagi nih? Nuga baca lagi. Ada Ibu Fridini Karawang. Topung tuh. Nuga ternyata disarankan totok punggung nih sama Ibu Dini ya. Siap-siap insya Allah Bu. Kemarin sih belum sempat belajar ya di Meaningful Ways. Nanti coba coba minta akses rekamannya semoga ada dan semoga masih disediakan ya. Sudah siap ya? Bismillah siap banget. Oh ada Umu Adin seperti biasa nih Masya Allah. Kemudian ada Umu Akmal. Umu Adin dan Quinsa berarti anaknya Adin dan Quinsa. Anaknya Umu ya. Umu Akmal berarti punya anak namanya Akmal. Umi Amrin namanya punya anak namanya Amrin. Sok Bapak Ibu, Ayah Bunda yang mau pakai umu-umu sama abu-abuan boleh loh. Kalau dititik balik ya. Ibu Siti Karimah misalkan Umu Salamah gitu ya. Anaknya namanya Salamah, Bu. Biar jadi ciri khas ya. Kalau dititik balik nanti Nuga manggil nama anaknya gitu. Tuh Umi Syafiq tuh. Nama anaknya berarti Syafiq gitu ya. Kemudian siapa lagi nanti? Boleh Bu, biar jadi khas di TB Bu. Ini Nuga mau ngusulin beneran. Yuk kita nanti Nuga juga nanti ganti namanya jangan Mahadar Nugraha. Jadi Abah Syira, bapaknya Syira gitu ya Bapak Ibu. Insya Allah. Senang banget lihat pada senyum-senyum ketawa-ketawa Bunda Elsa tuh. Kalau anaknya tiga kepanjangan katanya gitu. Iya benar, benar Bunda Elsa. Umu siapa 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 gitu ya. Atau disingkat aja Bu, tiga anaknya. Boleh tuh jadi satu kata ya insya Allah. Umudea tuh Ibu Nurul Hidayati ya. Insya Allah. Baik Bapak Ibu, Ayah Bunda, karena sudah pada siap nih, Nuga mau cek dulu. Apakah guru kita sudah standby? Tadi sih ditelepon sama sama Bang Sandi ya. Salah satu tim dari Titik Balik yang ngurusin partnership dan ngundang guru-guru nih. Wasilah beliau juga nih. Guru-guru diundang sama Bang Sandi jadi bisa kita nikmati dan kita terima ilmunya. Nah, beliau sudah standby sepertinya, tapi kayaknya masih di jalan kah? Assalamualaikum, Ustaz Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, masih di jalan, Ustaz? Aman, aman. Aman ya, Alhamdulillah.
Fi amanillah Ustaz. Karena menurut informasi beliau jam 9 akan ada kajian lagi. Jadi sambil di jalan, sambil safar, sambil nemenin kita dulu di titik balik. Masya Allah ya. Ustadz izin seperti biasa. Mungkin bisa di-spill dulu kira-kira pagi ini kita akan membahas seputar apa aja Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita hari ini seputar dunia yang hati-hati. Kalau kita terjerumus ke dalamnya, kita akan lalai. Sementara solusinya segeralah untuk berbuat kebaikan, jangan ditunda-tunda. Itulah cara untuk mentalak dunia. Saya kira itu, Kang Nuga. Bismillah, Afwan, Bapak Ibu. Ya, maklum ya, karena rumahnya agak ke gunung. Jadi kalau lagi hujan deras sinyalnya suka agak bermasalah ya. Tapi sambil siap-siap, Bismillah, kita sama-sama nonton dulu ya. Kita saksikan video yang berikut ini. Ya, begitulah kita memperlakukan sholat hajat. Seringkali kita melakukannya ketika hidup sudah mentok, ikhtiar sudah maksimal, pikiran sudah lelah, sedih tak berkesudahan dan sudah tak lagi punya sandaran. Saat itu, kita berdiri di sajadah dengan dada yang sesak, pikiran yang ribut dan hati yang gelisah. Doa mengalir panjang, tangan terangkat tinggi. Tapi jujur saja, bukankah kita melakukannya dengan tergesa-gesa? Bukankah selama ini banyak memaksa? Kita meminta dengan menuntut, berharap sembari khawatir, ragu untuk tawakal. Iya kan? Karena itulah filosofi salat hadir untuk ketiga kalinya. Pastikan kamu termasuk orang-orang di dalamnya. Bukan untuk mengajari bacaan dan makna yang baru, tapi membenahi cara meminta, meluruskan hati, dan menata ulang adab seorang hamba dalam mengetuk pintu langit dan mengundang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, Ayah Bunda, kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu kepada Ustaz Taufik Al-Miftah, waktu dan kesempatan terbaik ini dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi assalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi sa'ah amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul adzim. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini seluruhnya disertai dengan rahmat, berkah, serta ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu jamaah titik balik dimanapun berada, alhamdulillah segala puji yang sempurna milik Allah. Allah mempertemukan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat. Kita masuk di bulan Sya'ban dan insya Allah hanya tinggal beberapa hari lagi
Ya, tidak terasa waktu. Insya Allah, semoga Allah pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kesempatan yang berbahagia ini bahasan kita masih di Quran surah Al-Hadid. Ya, surah yang menginginkan kita punya kontribusi ya sebagai seorang muslim, apa kontribusi kita terhadap agama. Ya, minimal kita menjadi hamba Allah yang istiqamah dalam ketaatan, dalam kebaikan. Apa yang bisa kita lakukan menjadi manusia yang bermanfaat, karena khairun nas anfa'um linnas, sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat. Dan di ayat-ayat sebelumnya Allah menyampaikan melalui surah Al-Hadid ini, ya kita diminta untuk menjadi hamba Allah yang berkontribusi. Ya, minimal kalau tidak eh, kalau belum bisa memberi manfaat, membenarkan bahwa kebenaran itu ya, harus kita akui sebagai kebenaran. Nah, itu sudah disampaikan di ayat sebelumnya. Di ayat 18 ya dikatakan innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqridullah qardan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Hari ini kita membahas ayat 19 sampai 24 insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk pertama sebelum kita melihat isi kandungannya, saya lupa menyapa dulu ini. Ada Ibu Siti Karimah, Ibu sehat. Ada Ibu Eti dari Bandung, ada Ibu Elsa dari Kendal, ada Umi Amrin juga dari Kendal. Oh, ini Bunda Elsa dan Umi Amrin ini jangan-jangan tetangga ini. Ya. Ada Ummu Adin, Kuinsa, Masya Allah dari Surabaya. Ada Ibu Nurma, ya, ada Ibu Lulu, Ibu Irayanti, ada Ibu Hastin dari Depok, ya, ada Ibu Rati, Ibu Ratna Dewi, Masya Allah, ada Ibu Risna seperti biasa, ada Umi Syafiq, ya, oh ada Bapak Sukardi juga yang sudah on cam, ya, yang off cam saya tidak sebut nama ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi khidmatnya majelis kita pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita mempersingkat waktu ya. Kita masuk ke pembahasan kita. Saya izin dulu membacakan ayatnya. Silahkan dibuka aplikasi Qur'annya atau mushafnya boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم
فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها كأرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita masuk ke isi kandungan ayat-ayatnya. Ayat 19. Saya minta dibaca dulu terjemahnya boleh. Yang sudah raise hand, saya awali dari Ibu Elsa. Ibu Elsa, sudah siap? Ayat 19. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-Hadid ayat ke-19 yang artinya, dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, mereka itu orang-orang yang tulus hati, pecinta kebenaran, dan saksi-saksi di sisi Tuhan mereka. Mereka berhak mendapat pahala dan cahaya. Tetapi orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni-penghuni neraka. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Syukran Ustadz. Afwan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat 19 di sini ada basyiron, ada nadhiron. Ada kabar gembira dan ada juga peringatan. Ya. Ada targhib wa tarhib. Ada motivasi, ada ancaman. Ya, itulah gaya Quran berbicara kepada kita. Yang pertama, kabar gembiranya adalah dan orang-orang yang beriman kepada Allah, ya, beriman. Ya, dia menjalankan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah haramkan. Semua itu karena dia percaya dengan adanya hari kebangkitan, adanya balasan pahala kebaikan, dengan adanya siksaan karena sebab kedurhakaan. Nah, itu modalnya percaya, iman. Ya, iman itu diantaranya dikatakan dia percaya
dengan apa yang Allah turunkan. Itulah iman tuh. Apa yang Allah turunkan yang kita sedang bahas adalah Al-Quran. Itu salah satunya. Lalu dia persiapan dengan hari kebangkitan atau hari yang eh, apa dikatakan hari akhir, hari kiamat ya. Itu juga iman. Nah, di ayat ini Allah memuji mereka. Nah, kalau kita benar-benar beriman, kata Allah, orang-orang itulah atau mereka itulah orang-orang yang tulus, hati pecinta kebenaran dan saksi-saksi di sisi Tuhan mereka. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di situ ada kata-kata siddiqun. Siddiqun ini kata Allah memberikan kepada satu sahabat Rasul yang sangat terkenal dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Masih ingat siapa sahabatnya? Abu Bakar. Ya, Abu Bakar. Abu Bakar ini kenapa mendapatkan gelar As-Siddiq? Dan ini bukan gelar dari Rasulullah, bukan. Ini bukan gelar dari para sahabat, bukan. Tapi ini gelar langsung dari yang maha tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa latar belakangnya? Kenapa gelar ini didapatkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu? Karena peristiwanya Bapak Ibu sudah sering mendengar ketika Rasulullah SAW pulang dari Mi'raj, Isra wal Mi'raj, perjalanan yang di luar nalar itu, semua orang di Mekah saat itu terpecah menjadi 3. Ada kelompok pertama yang mengingkari itu karena memang dari awal sudah tidak percaya dengan Nabi, tidak percaya dengan risalah kenabian. Maka mereka mengingkari itu. Dan ini diperankan oleh Abu Jahal, ya, Abu Lahab, dan kroni-kroninya itu. Mereka tidak percaya. Semakin ingkar. Bahkan mereka mengatakan, oh Muhammad gila itu. Kelompok kedua, ada yang sudah beriman sebenarnya, tapi mengingkari, murtad karena menurut mereka nggak masuk akal. Nggak mungkin lah Rasulullah itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kok kemudian ke langit pertama, langit kedua, sampai langit ketujuh, ke Sidratul Muntaha, kok sudah pulang hanya dalam waktu yang sebentar, sebagian malam saja. Nggak mungkin. Sementara perjalanan dari Haram ke Aqsa itu butuh waktu 1 bulan dengan unta. Pulang pergi 2 bulan. Nah, itu yang membuat mereka ingkar karena tidak masuk akal. Yang ketiga, ada yang sudah beriman, mendengar peristiwa itu semakin tambah imannya. Itulah yang diperankan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika orang-orang yang mengingkari ini mengatakan kepada Abu Bakar, "Hei Abu Bakar, kamu dengar kabar tidak? Itu sahabatmu itu, Muhammad itu sudah gila." Naudzubillah. Karena Abu Bakar saat itu pulang dari dagang dari negeri Syam, dari luar kembali, mendapat kabar itu, berharap supaya Abu Bakar ini juga mendustakan Rasul, tapi tidak dengan Abu Bakar. Begitu mendapat kabar itu, datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah." Sambil dipeluk Rasulullah, dibisikkan ke telinganya, "Apa benar yang diceritakan oleh orang-orang Mekah ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Benar ya Abu Bakar, diceritakan, aku tadi malam dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, aku sampai ke Sidratul Muntaha." Lalu kata Abu Bakar, "Lebih dari itu aku percaya." Subhanallah. Nah, ketika mengatakan lebih dari itu aku percaya, maka Allah menurunkan pujiannya kepada Abu Bakar melalui Jibril saat itu. Apa kata Allah? "Jibril, sampaikan kepada Abu Bakar, innahu siddiq." Dialah orang yang siddiq. Apa itu siddiq? Yang membenarkan. Nah, jadi orang beriman itu ya harusnya dia membenarkan. Walaupun nggak masuk akal. Ya, walaupun sebenarnya akal dia menolak. Tapi kalau sudah iman,
dia membenarkan. Maka inilah orang-orang dikatakan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu orang yang tulus hatinya, pecinta kebenaran. Pecinta kebenaran bisa diartikan ya dia rakus dengan kebaikan, atau dia membenarkan sesuatu yang mungkin ditolak, tidak diterima akal, tapi dia benarkan. Nah, itu orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan saksi-saksi di sisi Tuhan mereka. Ya, syuhada inda rabbihim, syuhada. Kita ini nanti akan saling bersaksi. Makanya dalam pernikahan juga ada saksinya, itu kan? Ada jual beli itu ya, atau dikatakan, mohon maaf, bahwa apapun Allah jadikan saksi sebenarnya. Ini pepohonan yang ada di sekitar rumah kita itu, kalau kita berjalan, ya mereka bersaksi. Kita berzikir, mereka bersaksi. Ya, sehingga Al-Quran menggambarkan wadduha, mohon maaf, Al-Quran menggambarkan idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu malaha yauma idzin tuhadditsu akhbarah. Nah, semua akan bersaksi. Bahkan kita ini, kenapa kita disebut ummatan wasato, umat yang moderat, tengah-tengah? Karena nanti umat Rasulullah SAW akan menjadi saksi ya, atas kedurhakaan kaumnya Bani Israel. Jadi Bani Israel itu ngeyel, termasuk kaumnya Nuh. Kaumnya Nuh itu juga ngeyel. Mereka tidak mengakui bahwa ada Nuh itu sebagai rasulnya. Makanya yang masuk ke Bahtera itu hanya 80-an. Saking bandelnya tuh kaum Nuh. Dan bandelnya ke bawah sampai akhirat. Nanti ketika dihisap, kaumnya Nuh ini mengatakan, ketika Allah bertanya, kaum Nuh, bukankah aku sudah datangkan rasul kepadamu, rasul Nuh, untuk menyampaikan tentang kebenaran? Maka kaumnya yang durhaka akan mengatakan, siapa itu Nuh? Saya nggak kenal itu Nuh. Naudzubillah, itu kaum yang membangkang tuh, bandel. Makanya Allah datangkan kita umat Rasul sebagai syuhada, sebagai saksi. Ya, bahwa nanti kita akan mengatakan, iya itu benar, itu Nuh ada diutus. Dan itu kaumnya bandel. Lalu kaum Nabi Nuh mengatakan, kamu kan umat akhir zaman, dari mana kamu tahu? Kamu saja belum ada saat itu. Lalu kita mengatakan, kami tahu dari Al-Quran. Ya. Cerita Anda ada di Al-Quran. Di kaum Nuh itu ceritanya dia Al-Quran yang membangkang, yang dakwahnya Nuh sangat panjang, tapi sedikit yang beriman. Semua ada di dalam Al-Quranul Karim. Maka itulah dikatakan kita ini harus berkontribusi karena kita umat yang wasato, moderat. Ya, maka inilah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dia pecinta kebenaran dan dia menjadi saksi-saksi di sisi Tuhan mereka nanti. Dan Allah memberikan kepada mereka apa yang Allah berikan. Mereka berhak mendapatkan pahala dan cahaya. Ya, pahala dan cahaya. Kalau cahaya berarti petunjuk. Ya, petunjuk. Bisa diartikan ketika di dunia itu mendapatkan petunjuk. Ketika di akhirat mendapatkan cahaya. Benar-benar cahaya, karena yang kita butuhkan itu nanti adalah cahaya di akhirat. Makanya di dalam surah At-Tahrim ada doa yang kita minta disempurnakan cahaya kita. Rabbana atmim lana nurana. Ya Allah, sempurnakan cahaya kami. Ini ketika di alam kubur, ya, yang menerangi kita apa? Nur, cahaya. Ketika di perjalanan sirat, yang menerangi kita adalah cahaya. Yang menuntun kita adalah cahaya. Itu ketika di sirat. Makanya orang-orang munafik, orang munafik mengatakan, naktabis. Orang-orang beriman, naktabis lana nurona. Atau dikatakan, orang beriman, berikan cahayamu kepada kami dong. Jadi orang munafik tuh mau numpang cahaya ketika kita menyeberangi sirat.
Tapi kan nggak bisa. Setiap orang munafik masuk, langsung cahaya itu padam, dan dia masuk ke neraka jahanam. Di paling dasar neraka jahanam. Innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Nah, jadi itu orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya akan berhak mendapat pahala dan cahaya. Tapi orang-orang kafir yang mendustakan ayat kami, kafir dan mendustakan ayat kami, mereka itu penghuni-penghuni neraka. Ya, saya kira ini sudah sering diulang ayat-ayatnya. Ya, kita beriman bahwa kalau kafir dan mendustakan, ya pasti neraka. Oke, itu ayat 19. Saya tidak terlalu panjang di ayat ini. Ayat 20. Saya minta dibaca dulu terjemahnya. Cukup panjang ayat ini. Boleh Ibu Ummu Adin dan Quinsa. Ya. Silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya, ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridoannya. Dan kehidupan dunia tidak lagi hanyalah kesenangan yang palsu. Barakallahu fiik Ustaz Sakarullah. Allah yubariku fiik, jazakillah khair. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di ayat 20 Allah berbicara tentang dunia. Kita disuruh berilmu tentang dunia. I'lamu. Ya, i'lamu itu ya kita harus berilmu juga tentang dunia. Segala apapun pakai ilmu. Kenapa Allah suruh kenal dunia? Kenali, ketahui, kenali. Supaya tak kenal maka tak benci. Nah, jadi kalau dunia, kenapa kita disuruh kenal dunia? Supaya benci dunia. Kita disuruh kenal setan supaya benci setan. Nah, jadi kalau tak kenal maka tak sayang itu untuk pasangan, untuk sahabat sesama muslimah, ya itu betul, tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau sama iblis, kepada dunia, tak kenal maka tak benci. Itu kata ulama begitu. Nah, Allah suruh kita ilmui, ya, i'lamu. Ya, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak-anak. Bapak Ibu dirahmati Allah, ini menarik. Dunia itu Allah mengawali kata-katanya adalah dengan permainan. Nah, permainan. Makanya ada akhirnya. Permainan tuh ada akhirnya. Ibu dulu waktu kecil pernah nggak main apa permainan masa kecil dulu itu? Main petak umpet gitu ya? Ibu pernah main petak umpet? Saya punya teman itu jago betul main petak umpet. Sampai hari ini nggak ketemu. Subhanallah. Ya, itu kayaknya hilang itu ya. Nah, itu kan ada akhirnya. Kita main tuh ada akhirnya. Kenapa Allah sebutkan permainan? Karena permainan itu ada awalnya, ada akhirnya. Makanya ada istilah game over. Udah selesai tuh. Ya. Diculik kolong wewe ya, subhanallah. Ya, hantunya masih kolong wewe ini. Ini kayaknya jadul banget ini ya. Ya, hantu sekarang tuh bukan kolong wewe lagi. Hantu sekarang itu adalah racin drakor itu ya. Subhanallah. Nah, itulah dunia permainan. Makanya karena dunia ini permainan, soal dunia nggak usah serius-serius. Subhanallah. Ya. Oh, kita kalau main serius-serius ya begitu tadi, main petak umpet nggak ketemu. Itu saking seriusnya. Ya kan?
main benteng sampai wah nyari temennya itu sampai naik gokar dia, subhanallah ya. Nah jadi kalau kalau serius-serius urusan dunia itu berarti kita nggak paham nih dunia, permainan. Ya, dunia itu permainan. Ya, tapi ini jangan disalahartikan. Yung orang banyak hidupnya main-main, kemudian hobinya main bareng dengan dalil ini. Ya kan kita di dunia Pak Ustadz nih. Kata Allah dunia itu permainan, jadi main-main aja. Subhanallah ya. Nah, dunia memang permainan, tapi bukan untuk main-main. Bingung nggak itu? Ya. Jadi dunia itu satu permainan. Artinya ada awalnya, ada akhirnya. Kemudian melalaikan. Nah, memang permainan itu, Ibu, Bapak dirahmati Allah. Permainan itu banyak yang apa? Permainan itu pasti ujungnya melalaikan permainan. Makanya kalau kita tidak pahami ini, kita bisa lalai, ya asik main lalai, tiba-tiba mati. Subhanallah. Tiba-tiba selesai. Kemudian perhiasan, ya semuanya. Dunia itu ya dikatakan makanya indah, diindah-indahkan. Punya rumah maunya bagus, punya kendaraan maunya bagus. Bahkan semua yang indah-indah itu semuanya menyenangkan. Ya, coba. Itu kenapa bungkus rokok itu indah. Gak ada bungkus rokok yang jelek tuh nggak menarik tuh nggak ada. Itu dunia itu. Walaupun tulisannya merokok membunuhmu, tapi karena indah ya nggak ada masalah. Botol minuman keras, botol Homer, oh itu kan bagus. Packagingnya itu ya apa kemasannya lah ya. Kemasannya tuh nggak ada yang seperti botol kecap, nggak ada. Jadi buat indah. Dunia tuh begitu. Makanya seluruh iklan tuh indah. Ya, itu dunia itu. Perhiasan. Dan bermegah-megahan. Wah, dia lomba-lomba tuh. Orang yang di dunia ini, kalau dia tadi tenggelam dalam permainan terlalu serius, dia akan lalai. Ya, kenapa? Ya, karena dia disibukkan dengan menghias diri, menghias rumah, menghias. Wah, semuanya dihias. Tujuannya untuk bermegah-megahan. Walhasil, kalau sudah bermegah-megahan, bangga dia. Oh, ini nih, saya ini sultan. Oh, saya ini. Siapa yang tidak kenal saya? Wah, popularitasnya sudah tinggi, bangga dia. Ya, bahkan yang sering dibanggakan itu apa? Harta dan anak-anak. Harta dan anak-anak. Makanya hartanya disepil. Sekarang tuh di zaman sebentar-sebentar harus disepil biar orang tahu. Ya, termasuk anak-anak. Makanya di antara ya ibu, bapak, kalau reoni, oh itu kan usia 40, itu sudah mulai cerita-cerita tuh. Wah, saya manajer ini, saya ini, anak saya sekian. Ya, itu gambaran dunia tuh. Bahkan kalau kita sadar kata para ulama ini, Ibu, itu fase hidup sebenarnya. Kalau kita perhatikan dunia itu yang Allah sampaikan di dalam ayat 20 ini, coba kita lihat fase hidup itu digambarkan dengan ayat ini. Itulah dahsyatnya Quran. Yang pertama disebut tadi main, laibun, permainan. Nah, biasanya yang suka main-main itu fase siapa, Ibu, Bapak? Yang suka main-main? Anak-anak kan? Nah, boleh sambil diketik tuh supaya nggak lupa. Anak-anak. Oke, anak-anak. Nah, kemudian yang kedua dikatakan lahwun. Ya, laibun itu anak-anak karena suka main-main. Yang kedua, lahwun yang suka lalai. Yang suka lalai itu biasanya fase-fase kapan itu? Fase-fase kapan tuh yang suka lalai? Ayo, ya remaja, masa muda. Ya, masa remaja. Makanya Nabi mengingatkan
Igtanim khamsan qabla khamsin, sababaka qabla haramik. Jaga yang 5 sebelum datang yang 5. Ya kan? Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, lapang sebelum sempit, kaya sebelum miskin, hidup sebelum mati. Ada satu lagi tuh, kurus sebelum gemuk. Tapi enggak, itu bukan hadis Nabi, itu saya tambahkan ya. Nah, ternyata yang sering lalai itu masa muda, memang masa muda. Tahu-tahu tua, tahu-tahu badan sudah tidak sanggup lagi. Ya Allah, kenapa saya enggak umroh di waktu muda? Ini sekarang untuk sa'i, untuk tawaf saja sudah enggak bisa, harus pakai kursi roda. Nah, itu fase kedua tuh, remaja. Nah, kemudian setelah lahun wa zinatun, zina. Ya, zinatun ini dikatakan mohon maaf, saya ulangi lagi Ibu Bapak urutannya ya. Ada yang keliru sepertinya. Main-main itu adalah tadi anak-anak, betul ya, anak-anak. Kemudian laibun ya, mohon maaf, lahun itu adalah ya remaja ya, betul remaja. Kemudian yang banyak melakukan hal yang tidak manfaat atau membuang-buang waktu. Itu biasanya kapan itu? Laibun, anak-anak. Lahun, itu remaja. Wazinatun, nah itu sudah mulai buang-buang waktu itu. Zinatun itu adalah yang sifatnya perhiasan, berarti sudah mulai dari remaja ke agak dewasa lah ya. Ya, fasenya itu agak dewasa itu. Dia sudah mulai buang-buang waktu. Waktunya sudah habis buat nggak manfaat lah. Biasanya mungkin nongkrong ya, atau jalan-jalan ya, hangout yang tidak ada nilai manfaatnya. Nah, itu banyak buang-buang waktu di usia-usia zinatun. Nah, zinatun juga karena maknanya perhiasan, sudah mulai dia itu ingin diperhatikan. Yang perempuan tuh sudah mulai kenal laki-laki ganteng. Yang ganteng laki-laki sudah mulai kenal wanita yang cantik. Nah, sudah mulai, kalau ibu punya anak sudah mulai tahu skincare. Itu zinatun itu. Ya, tahu skincare dia. Bahkan dia kalau kemana-kemana itu sudah bingung milih baju nih, yang bagus yang mana. Nah, itu juga masuk kepada zinatun. Biasanya usia-usia ya sudah mulai kenal seseorang supaya dilihat ganteng, dilihat cantik lah. Nah, kemudian tafakhurum bainakum, tafakhur. Tafakhur itu berbangga-bangga. Ini sudah banyak-banyakan. Ini kalau sudah mulai sudah mulai usia-usia sudah kerja. 40 tahun itu tadi. Dia bangga-bangga, dia sudah punya ini, punya itu, punya segalanya. Nah, barulah nanti takatsur amwal wal aulad. Setelah pensiun baru tuh. Nah, dia hitung-hitung, ini hasil saya. Ini aset saya, ini anak-anak saya. Sudah ada yang sarjana, sudah ada yang doktor, sudah ada jadi pengusaha. Nah, itu sudah di fase-fase lansia itu, pensiun. Itu kata ulama, begitu rangkumannya. Jadi ayat ini adalah fase hidup dari anak-anak, dari remaja, dari nanti dewasa, nanti matang, usia matang, nanti lansia. Nah, itulah fase hidup. Nah, tapi ya Allah katakan di sini, seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Itu kalau turun hujan ya. Walladzi di dalam surah Al-A'la itu walladzi akhrajal mar'a. Ya, yang mengeluarkan tanaman, tumbuhan itu siapa? Allah. Ya, jadi hujan itu, kalau turunkan hujan nanti akan tumbuh tanaman dan kagum. Kita akan kagum. Petani juga senang ya, ada
tumbuh ini, padinya tumbuh, apa yang ditanam tumbuh. Tapi nanti akan kering dan akan kuning. Ya, kuning dulu atau kering dulu ya? Kuning dulu ya, kuning atau kering. Nah, kalau Qur'annya mengatakan kering, nanti akan kuning, nanti hancur. Itu tumbuhan tuh prosesnya sama dengan manusia. Ya kan kalau kita lihat tanaman tuh, bibit, tunas, ya tumbuh, hijau, segar, nanti kuning, layu, kering, hancur. Nah, itu fasenya. Itu fase manusia seperti itu. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Jadi di akhirat itu ada azab yang keras. Ini bagi orang-orang yang tidak mau ngambil pelajaran dari ayat ini. Dia tertipu dengan dunia, ada azabnya. Tapi Allah juga memberikan keridhoannya. Kepada siapa? Kepada yang bisa mengambil pelajaran, mengilmui dunia ini sehingga tidak tertipu, tidak main-main. Ya, dia tahu dunia itu hanya tipu daya, dan Allah tekankan di akhir kalimatnya adalah kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan tapi menipu daya. Ya, mata ulgurur, kesenangan, iya senang memang, dunia itu senang, tapi hati-hati, semua itu adalah sifatnya menipu daya. Makanya Ali bin Abi Thalib, saya pernah menyampaikan, Ali bin Abi Thalib ketika ditanya, ya Ali, sifati kami tentang dunia. Kata Ali bin Abi Thalib, dunia itu awalnya tangisan, tengah-tengahnya kecapean, akhirnya ketiadaan. Itulah dunia. Ya, jadi apa yang kita bawa? Kecuali amal soleh, kecuali pahala kebaikan. Gak ada. Jadi kita ini hanya hak guna pakai. Hak guna pakai. Kita tidak memiliki. Semua milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Maka selagi Allah titipkan, ya Allah titipkan harta, jabatan, umur, kesehatan, kesempatan, gunakanlah sebaik-baiknya karena nanti semua itu akan kembali kepada pemiliknya. Ya, hak guna pakai itu kan, ya Ibu, mohon maaf, kadang kita beli handphone kita dijual, dibeli orang. Kadang kita beli mobil bekas orang. Kita beli rumah juga, mungkin rumah setelah ditempati orang. Bahkan kuburan sendiri kadang-kadang kuburannya adalah ditumpuk bekas orang. Ya, apa yang milik kita? Nggak ada. Kita tuh cuman punya salah, cuman punya lupa. Al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Manusia tempat salah dan lupa. Itu yang melekat dalam diri manusia. Makanya dia suka lupa kalau dia salah. Ya. Tapi kalau kesalahan orang, dia tidak akan pernah melupakan. Itu karakter manusia begitu. Jadi dunia ini tipu-tipu. Jadi Ibu nggak usah heran, Bapak nggak usah heran kalau ada orang kerja berangkat pagi, pulang malam, ya berangkat bareng tukang sayur, pulang bareng kampret, tapi rumahnya ngontrak-ngontrak terus. Ya, mobilnya juga bokar aja, tak punya mobil. Padahal kerjanya banting tulang itu. Tapi ada orang yang cuman upload konten, joget-joget, uangnya banyak. Wah, itu dunia begitu. Jadi jangan heran, ya. Buat apa kita heran kepada sesuatu yang sebenarnya bukan milik kita? Kesenangannya tipu-tipu saja. Buat apa kita heran? Kalau heran tuh sama orang yang sudah lansia, kok istiqomah ini ikut taklim di titik balik. Heran itu kok dia bisa ya hafal Quran. Nah, itu baru heran itu. Ya, kok dia istiqomah betul orangnya, itu heran itu. Karena itulah yang akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu ayat 20. Ayat 21. Nah, ini solusinya supaya ibu bapak tidak tertipu dengan dunia yang memang benar-benar menipu kita. Nah, bagaimana caranya? Ayat 21. Saya minta Ibu Siti Karima silahkan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 21 surah Al-Hadid.
Ayat 21 yang artinya berlombalah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang lebarnya, luasnya selebar langit dan bumi, yang telah disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan para Rasulnya. Itulah karunia Allah yang dianugerahkan kepada siapa yang dikehendakinya. Allah adalah pemilik karunia yang agung. Shadaqallahul azim. Barakallah. Terima kasih Ustadz. Sama-sama Ibu, jazakallahu khair. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, di ayat ini solusi dari segala kekhawatiran kita tentang kehidupan dunia ini. Supaya kita tidak fokus dengan dunia yang melalaikan kita, menipu daya, maka Allah kasih solusi. Sabiqu ila magfiratim rabbikum wa jannah. Berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan, ya, dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya. Kalau kita perhatikan di dalam Al-Quranul Karim, setiap perintah Allah selalu Allah menggunakan kata-kata segera. Ya. Dalam ayat lain, wasari'u ila magfiratim min rabbikum. Wasari'u, bersegeralah. Nah, ada ayat lain juga mengatakan fas'au ila dzikrillah. Idza nudiya li sholati yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Bersegeralah. Kemudian di ayat lain fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, di ayat ini sama. Allah perintahkan kita sabiqu ila magfirat. Ila magfirah. Di surah Al-Waqiah kemarin ya, masih ingat saya bahas. Ada orang-orang yang disebut di dalam Al-Quran itu ulaikal muqarrabun. Ulaikal muqarrabun. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang ketika ada perintah Allah segera menunaikan. Bahkan disebutnya sabik akhir zaman. Sabik akhir zaman. Nah, orang yang kalau ada kebaikan dia pertama melakukan, itu namanya sabik akhir zaman. Nah, Allah suruh kita di sini berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan. Ibu, bapak dirahmati Allah. Kenapa disuruh berlomba-lomba? Ya, karena yang akan mendapatkan ending yang baik itu adalah ya, dia yang menang. Ya, pemenangnya. Makanya di dalam surah An-Naba, inna lil muttaqina mafaza. Nah, perlombaan itu pasti ada pemenang. Nggak mungkin ada lomba tanpa ada pemenang. Ya, diumumkan lomba 17-an saja dicari kan siapa yang menang itu. Iya. Nah, pemenang itu adalah siapa yang paling cepat. Coba ada lomba makan kerupuk. Yang juara yang paling cepat atau yang paling telat? Yang paling cepat. Ya, lomba makan kerupuk tingkat kabupaten ya, ditambah balap karung sambil jongkok misalnya. Nah, itu yang dicari yang menang. Dicari yang menang. Walaupun balap keong, Ibu, balap keong itu binatang paling lama itu jalan. Itu kalau ada balapnya, seandainya dibuat panitia balap keong dari Kendal ke Mekah misalnya, itu panitianya meninggal itu ya. Itu yang dicari pun yang paling cepat. Makanya bahasanya selalu lomba. Ya, dalam surah Al-Muluk Allah ciptakan hidup dan mati. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik amalnya? Nah, itu pasti akan dilihat dari hasil lombanya itu. Nah, itu makna pertama. Kenapa kita disuruh lomba itu? Supaya kita bersaing dalam kebaikan. Jadi jangan fokus lombanya itu dalam urusan dunia ya. Banyak-banyakan harta, banyak-banyakan follower, banyak-banyakan anak keturunan, banyak-banyakan ya emas, perhiasan, bukan itu. Tapi disuruh lomba-lomba itu mendapatkan rahmat, ampunan. Ya, subhanallah. Jadi kalau
kita berlomba-lomba mencari ampunan dari Allah, saya kira nggak ada orang tuh yang merasa dirinya itu nggak punya dosa, Ibu, Bapak ya. Jadi kalau orang berlomba-lomba mencari ampunan, ini artinya orang ini merasa makhluk yang banyak salah dan dosa, karena itu yang kita miliki. Seperti yang saya katakan tadi, kita ini nggak punya apa-apa kecuali salah dan dosa. Makanya wajar kalau Allah menyuruh kita untuk berlomba-lomba mendapatkan ampunan. Ini kabar gembira bagi pendosa ya. Bagi pendosa masih ada kesempatan. Makanya ada ungkapan ulama, kalaulah Anda tidak bisa bersaing ya, untuk berlomba-lomba dalam ketaatan kepada Allah, maka jadilah Anda peserta yang berlomba-lomba untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Subhanallah. Jadi kalau nggak bisa jadi peserta lomba dalam ketaatan, jadilah peserta lomba dalam mendapatkan ampunan. Oke, itu yang pertama ya, katakan. Yang kedua, kenapa berlomba-lomba tuh? Kenapa supaya cepat suruh lomba sama Allah? Karena waktunya terbatas, Ibu Bapak. Waktu kita terbatas. Kita nggak tahu kapan akan ditutup ya buku umur kita ini, kapan selesai, kita nggak tahu. Makanya cepat, sebelum datang habis masa berlaku itu, maka minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain minta ampunan, minta surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Subhanallah, itu kita langit saja nggak bisa ngukur berapa luasnya. Artinya surga itu tidak sempit. Jadi jangan takut tidak mendapatkan kafling di dalam surga. Surga itu luas. Nah, ada ulama mengatakan magfirah ini bukan hanya ampunan tapi amal soleh. Ya, bisa dikatakan juga amal soleh sebenarnya. Jadi bersegeralah atau berlomba-lombalah untuk beramal soleh. Nah, jadi itu kalimatnya ya. Yang disiapkan bagi orang-orang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, ini kita sudah tahu ada surga yang seluas langit dan bumi. Ini untuk orang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah mempunyai karunia besar. Ya, jadi banyak karunia Allah yang besar, dan Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Kalau kita ingin menjadi hamba Allah yang dikehendaki, mendapatkan karunia itu, maka ikutilah apa yang Allah mau. Ya, ikutilah apa yang Allah mau. Baik, ayat 22. Saya minta ayat 22 dan 23 langsung ya. 2 ayat dibaca. Ibu Titi Sulastri boleh. Sudah raise hand ini, Masya Allah. 2 ayat ya, ayat 22, 23. Terima kasih Ustadz. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Hadid ayat 22. Tidak ada bencana apapun yang menimpa di bumi dan tidak juga menimpa dirimu kecuali telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah. 23. Yang demikian itu kami tetapkan agar kamu tidak bersedih terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Ibu. Jazakallahu Sulastri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini bicara tentang dunia, masih dunia. Ya, jadi ayat ini menarik memang urutannya. Kalau kita renungkan, kita diminta untuk berkontribusi. Ya, jadilah orang-orang yang membenarkan, jadi saksi. Dan Allah memberikan hadiah surga. Tapi yang mendustakan, ingkar, Allah kasih azab neraka. Lalu Allah kasih
Allah memberi treatment kepada kita supaya tidak tertipu dengan dunia, kenali dunia, i'lamu. Ya, i'lamu. Dan Allah kasih solusi juga. Ya, caranya gimana? Supaya tidak lalai dengan dunia, maka sibukkan diri Anda dengan berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu rutenya begitu. Nyambung ya, bisa dipahami ya, rute ayat ini ya. Jadi supaya tidak sibuk dengan dunia, ya sibukkan dengan amal soleh. Karena manusia tuh dua kemungkinan. Kalau tidak disibukkan dengan urusan dunia, dia sibuk dengan urusan akhirat. Ya, kalau dia lalai dari akhirat, pasti sibuk dunia. Kalau dia sibuk dunianya, lalai akhiratnya. Itu keadaannya pasti seperti itu. Makanya Allah kasih solusi. Fa'idha faragta fangsob. Selesai dari satu kebaikan, berpindah ke kebaikan yang berikutnya. Kulama intahita, kulama ibtadaita. Bersama dengan selesai Anda, bersama dengan itu memulai lagi. Nah, di ayat 22 dan 23 ini Allah mengajarkan kita tentang sikap ridho dengan takdir Allah. Ya, kalau bicara bab takdir itu ada qada, ada qadar. Dalam rukun iman dikatakan antu mina bil qadari khairi wa syarri. Kita percaya dengan ketentuan Allah, baik ataupun buruk. Walaupun baik buruk itu hanya ada di perspektifnya manusia, hambanya. Ya, bagi Allah semuanya baik. Gak ada yang buruk bagi Allah itu, semuanya baik. Hanya kacamata kita dengan akal kita mengatakan kalau kita tidak suka itu buruk namanya, yang kita suka baru itu kita katakan baik namanya. Itu kan perspektif kita. Nah, sehingga ayat ini menjadi kekuatan bahwa ada qada, ada qadar. Qada itu yang sudah dituliskan ketentuannya tapi belum kejadian. Tapi kalau qadar itu yang sudah terjadi. Makanya kalimatnya qadarullah. Masya fa'al. Nah, itu beda qada dan qadar ya. Walaupun ada yang mengatakan takdir itu ada yang dirubah, ada yang tidak bisa dirubah. Memang benar. Tapi saya lebih enak. Apapun itu, kalau Allah mau merubahnya, bisa bagi Allah untuk merubah. Terserah Allah, Allah yang punya kuasa. Nah, ya, jadi itu soal takdir. Nah, kita masuk ke ayat ini. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan menimpa dirimu sendiri, semua telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Jadi ibu, bapak dirahmati Allah. Apapun yang terjadi kepada kita di dunia ini, itu sudah ada skenario, sudah Allah tentukan. Bahkan khamsuna alfasana qabla yakhluqas samawati wal ard. 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Di mana ditentukan di Lauh Al-Mahfuz namanya. Lauh itu kitab. Ada yang mengatakan papan mahfuz yang terjaga. Siapa yang menjaganya? Malaikat Allah. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Ya, Allah hanya mengatakan kalau Allah punya keinginan, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Surah Yasin. Ya, kalau baca surah Yasin kan kalau sudah dengar ayat ini, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Alhamdulillah. Udah selesai nih, subhanallah ya. Udah ujung tuh kalau sudah itu. Nah, Allah tuh mudah, Ibu. Seperti Ibu tahu toren air ya, atau ya toren air, tahu toren air itu kan. Kalau kita ingin membuka keran, mengeluarkan air, tinggal diputar keran saja keluar air. Nah, Allah itu lebih mudah dari itu. Jadi kalau Allah menghendaki, terjadi, kan sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Nah, ini untuk membangun keyakinan kita dengan bab takdir. Jadi kita nggak ngeluh. Ketika ditimpa sakit, oh ini memang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, ya. Nggak mungkin bisa menghindar kita. Tidak mungkin catatan yang di Lauhul Mahfuz berbeda dengan kenyataannya. Nggak mungkin. Ya, kecuali ya Allah merubah.
itu kuasa Allah. Itu babnya adalah bab di luar ranah kita. Nah, apa tujuannya? Ini yang paling penting. Apa tujuannya? Kenapa Allah menyampaikan ini kepada kita? Jadi bencana itu ya bisa jadi yang menimpa fisik kita, bisa jadi menimpa orang lain, saudara, tapi hati kita ikut sedih. Itu juga musibah namanya. Itu namanya bencana. Jadi apapun yang menimpa kepada kita, qalbian wa jasadian, itu namanya musibah yang membuat kita nggak nyaman. Tujuannya adalah likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Supaya kita nggak terlalu berlarut-larut dalam kesedihan terhadap apa yang luput dari diri kita. Maksudnya nggak, kalau sedih itu nggak berlebihan. Kan sudah tertulis, buat apa bersedih berlebihan? Bersedih berlebihan pun tidak akan menghentikan catatan takdirnya, kan nggak ada. Ada suaminya meninggal, nangisnya itu, waduh, 3 hari 3 malam sambil teriak-teriak, sambil pokoknya sambil memelas. Nah, apakah suaminya hidup lagi? Kan tidak. Iya. Ada bencana gempa, rumah kebakar. Naudzubillah, rumah kebakar misalnya. Dia teriak-teriak, nangis. Wah, pokoknya paling sedih di dunia. Apakah rumahnya balik lagi? Tidak. Jadi yang harus kita tanamkan dalam hati adalah merespon kejadian itu, ingat, ini sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Buat apa kita bersedih terlalu larut-larut? Ini sudah takdirnya. Nah itu ya. Jadi katakan itu adalah keutamaan yang pertama ya, dikatakan manfaat pertama. Yang kedua, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Kalau dapat nikmat nggak berlebihan juga, itu tujuannya. Karena semua sudah diatur, maksudnya gini, kalau ada orang kaya, lihat sultan biasa saja. Kenapa? Memang takdirnya dia di Lauhil Mahfuz begitu sudah, itu maksudnya. Sama, kalau kita mendapatkan kebahagiaan biasa saja. Oh, ini sudah ditulis di Lauhil Mahfuz, nanti ada masanya kita juga sedih, tidak selamanya bahagia. Nah, jadi itulah ya, bahagia secukupnya, sedih secukupnya. Nah, itu hidup tuh tenang. Ya. Dan Allah tidak suka setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Allah nggak suka tuh. Di saat kita sedang bahagia, sedang diberikan kelebihan, kenikmatan, sombong, bangga diri. Nggak perlu. Itu sudah di Lauhil Mahfuz. Kalau Allah tidak catat takdirmu seperti itu, kamu nggak bisa seperti itu. Itu maksudnya. Jadi nggak usah terlalu sombong, bangga diri. Ya, biasa aja, keles, kalau kata anak sekarang mah gitu, Ibu. Ya, B aja, keles. Yang banyak followernya, yang banyak viewernya, biasa aja, keles. Itu sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Ya, yang ikut Zoom hari ini, yang nggak ikut, ya termasuk titik balik semua, ini sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Maka ini supaya kita tidak sombong dan membanggakan diri bahwa kita ini pemeran, kita ini adalah artis, ya. Sutradaranya atau produsernya itu adalah Allah. Sutradaranya itu ya yang ngatur-ngatur kita, skenario itu yang buat adalah Allah semuanya. Jadi kalau istilah film tuh kita hanya memerankan. Makanya ada lagu kan, dunia ini panggung sandiwara, ya kan? Jadi ada yang wah macam-macam tuh. Saya nggak hafal lagunya. Nanti mungkin Kang Nuga kali hafal itu ya. Baik. Ayat terakhir. Saya saja yang baca ya. Yaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir. Barang siapa berpaling dari perintah Allah, maka sesungguhnya Allah, dia maha kaya, maha terpuji. Ya, Bapak Ibu dirahmati Allah. Nah, Allah mensifati orang-orang yang dia tadi tertipu dengan dunia. Bahkan dia terlalu bangga dengan apa yang didapatkannya. Nanti orang-orang ini berujung pelit. Pasti sifatnya pelit. Orang kalau sudah takasur, megah-megahan, tumbuk-tumbuk dunia, kalau nggak ingat akhirat, ya, kalau dia
tidak merasa ini kan dari Allah. Buat apa saya terlalu sombong, terlalu bangga? Kalau dia tidak ada sifat itu, maka yang muncul adalah sifat pelit. Ya, contohnya siapa? Korun. Korun itu kan dia rasa harta yang didapatkan karena hasil kerja kerasnya. Dia tidak melibatkan Allah sama sekali. Makanya ketika diminta untuk sedekah, zakat, nggak mau dia. Kata Korun, enak saja. Ini harta hasil kerja keras saya. Nah, makanya munculnya sifat pelit. Bahkan dia juga nyuruh orang berbuat pelit. Na'udzubillah. Jangan dikasih dia. Dia mau begitu memang. Suka minta, jangan dikasih. Nanti kalau ada orang datang bawa maaf, dia ngaku-ngaku panitia pembangunan masjid, jangan. Itu bukan panitia itu sebenarnya cari makan itu. Ya, sedekah mah enggak, tapi suudon iya. Subhanallah. Ya kalau enggak ngasih ya sudah, tapi enggak usah berbuat dosa dengan buruk sangka. Kalau ragu tanya saja, Bapak dari yayasan mana? Boleh nggak saya datang langsung ke kantornya? Saya serahkan harta saya di sana. Nah, silakan. Kalau nanti dia jawabnya bohong, ya itu urusan dia sama Tuhan. Nah, maka Allah berikan peringatan. Barang siapa berpaling dari perintah-perintah Allah, maksudnya dia mencintai dunia, tertipu dengan dunia sehingga lalai dari perintah Allah. Sibuk dengan cari dunia. Maka kata Allah, sesungguhnya Allah dia maha kaya, maha terpuji. Ya, jadi maksudnya gini, kalau kita pelit, ya Allah tetap kaya. Kita nggak mau infak, Allah nggak rugi. Nggak ada kabar karena umat muslim tidak ada yang bersedekah, maka Allah bangkrut. Nah, ada begitu. Ya, Allah tetap kaya Bapak Ibu. Kita nggak mau ngasih ke masjid, nggak mau ngasih ke yayasan. Allah kaya, Allah mampu memberikan uang itu, harta itu kepada orang miskin itu melalui tangan-tangan yang lain. Makanya sebenarnya kalau kita berinfak, kita memberi, yang kaya bukan kita, Allah yang kaya. Kalau kita infak, kita bisa zakat, sedekah, berbagi. Yang terpuji bukan kita, Allah yang terpuji. Karena kita infak, uangnya dari mana? Dari Allah. Kita bisa infak, kenapa kita yang dipuji, yang memberikan hati kita bisa berinfak? Keringanan hati kita siapa? Allah. Jadi kembalikan lagi tuh, semuanya adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Allah segala puji yang sempurna milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini akhir ayat ya, memberikan sentilan lunak buat kita bahwa ya inilah hidup dunia, inilah kehidupan di dunia Ibu. Kita tinggal pilih. Ya, kita ingin menjadi hambanya yang tadi, beriman kepada Allah, beramal soleh, beriman kepada Allah dan Rasulnya, lalu kita ada kontribusi dengan kita ini memberikan manfaat buat orang, kemudian kita menjadi saksi atas kebenaran itu, atau kita yang menjadi orang yang mengingkari, tertipu, mendustakan ayat Allah, lalu kita sibuk asik dengan urusan dunia yang isinya permainan, melalaikan, ya, berbangga-bangga, bermegah-megahan, ya, atau ingin berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu semua adalah pilihan. Ya, kenapa? Karena kalau kita memilih untuk berada di dalam barisan berlomba-lomba dalam kebaikan, maka kita mendapatkan ridho, mendapatkan kemenangan, surga yang Allah janjikan. Tapi kalau sibuknya dengan dunia tadi, maka hati-hati tuh. Allah akan memberikan azab neraka, dan tidak hanya itu, sifat dunianya akan menjadi orang yang pelit, ya, bin kikir, bin medit, bin buntut kasiran, bin kopet, bin koret, ya. Dan Allah tidak akan turun kemuliaannya, Allah tidak akan miskin, Allah tidak akan hina dengan semua perbuatan kita itu. Kita mau pelit, kita mau kikir, Allah tetap kaya, Allah tetap maha terpuji. Ya, saya kira ini yang bisa kita simpulkan. Mudah-mudahan menambah hazanah, menambah kebaikan. Saya mohon izin tidak membuka sesi tanya jawab karena saya harus langsung berangkat.
Kalau nanti ada pertanyaan boleh di DM ya, DM saya atau Japri, silahkan Ibu. Insya Allah langsung saya yang jawab ya. Saya kira itu, syukron lakum ala husni istima'ikum. Mohon maaf lahir batin. Saya serahkan ke Kang Nuga. Wallahu yubariku fikum. Sehat-sehat semuanya. Sampai ketemu insya Allah di kesempatan ketaatan di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khair Ustaz Taufik fi amanillah. Semoga perjalanannya Allah jaga terus ya Ustaz, dan semoga lancar nanti kajiannya di jam 9 insya Allah. Baik Bapak Ibu Ayah Bunda, alhamdulillah pagi hari ini kita sudah banyak belajar lagi, ditambah lagi ilmunya. Ya semoga wadahnya makin besar ya gitu ya, karena tiap hari nerima hikmah, nerima ilmu, kita tadabur terus. Semoga Allah izinkan kita bisa punya wadah yang semakin besar setiap harinya insya Allah. Bapak Ibu, sebagai penutup Nuga mau izin buka peluang kontribusi seperti biasa ya, untuk yang merasakan banyak banget manfaatnya dari apa yang kita kaji pagi hari ini dan nggak pengen berhenti di kita dan mau untuk mensupport titik balik terus dari hari ini dan seterusnya, mangga. Kami selalu punya tempat untuk Bapak Ibu Ayah Bunda. Silahkan boleh scan QR-nya atau disalin nomor rekeningnya Bank BSI 7178867 atas nama titik balik ya. Insya Allah semoga barokah. Semoga apa-apa yang sudah dititipkan ini Allah izinkan kembali dalam bentuk keberkahan ilmu insya Allah. Bapak Ibu Ayah Bunda, sudah 3 hari lagi kita akan melaksanakan kelas eksklusif filosofi sholat part ketiga. Mangga silahkan daftar. Sabtu dan Ahad ini kita akan belajar sama-sama memaksimalkan munajat-munajat kita, doa-doa kita kepada Allah. By the way Bapak Ibu Ayah Bunda, ini salah satu mungkin pertanyaan dan tebak-tebakan ya. Apa beda doa dan munajat gitu ya. Nah, nanti silahkan kita akan mempelajari sepenuhnya di hari Sabtu dan Ahad gitu ya, supaya nanti bisa makin matang, bisa makin maksimal, bisa makin tersentuh hatinya, bisa makin kenal posisi kita sebagai hamba dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mangga teman-teman dari titik balik sudah kirim link daftarnya di kolom chat insya Allah. Dan Bapak Ibu Ayah Bunda, ini ada free access untuk seluruh keluarga STB ya Bapak Ibu. Kalau mau free access kelas eksklusif kapanpun gitu ya, bisa mungkin mendaftar jadi keluarga STB, dan semoga manfaat ini bisa dirasakan sebaik mungkin dan dampaknya bisa terasa oleh Bapak Ibu Ayah Bunda semua insya Allah ya. Mangga silakan daftar, dan di tanggal 10 sampai tanggal 16 Februari kita akan ada kelas intensif bersama dengan Dr. Gustafianza dan Ustaz Indra Firmansyah dengan tema Ramadan Total Upgrade. Infonya seperti apa, bagaimana programnya, kemudian apa saja yang dirancang dan didesain di kelas ini, insya Allah nanti Kak Dira atau teman-teman titik balik akan bantu menjelaskan. Maka dari itu silahkan di chat Kak Diranya ya, supaya jelas informasinya insya Allah ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak atas kesempatannya pagi hari ini. Sehat-sehat dan semoga Allah izinkan hari ini semua ikhtiar kita Allah berkahi. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita akhiri perjumpaan kita dan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila mana ada kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jazakillah khair. warahmatullahi Atas ilmunya Kang Nuga, sehat Terima selalu, kasih. sehat titik balik. Terima kasih. Dan Surganya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Maaf saya dan batin. Selamat Assalamualaikum. jadi pahala untuk semuanya. Baik.